Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kami akan memaparkan hasil kerja kami yaitu eh, analisa putusan pelanggaran hukum persaingan usaha studi kasus putusan MA nomor 9 KPDT sus KPPU 2016 dan putusan KPPU nomor 6 KPPU L 2020 yaitu tentang penyalahgunaan posisi dominan. Nama kelompok itu terdiri dari satu Muhammad Rizky Maulana Akbar, yang kedua Dita Anggraini, yang ketiga Muhammad Arya Tanjaya, yang keempat Dwi Ayu Agustina. Yaitu yang pertama, analisis perjanjian kerjasama interkoneksi short message service pada industri telekomunikasi dalam persaingan usaha tidak sehat dan melanggar penyalahgunaan posisi dominan yang tidak sesuai dengan praktiknya. Studi putusan nomor 9K garing PDT Sus KPPU 2016. A. Uraian kronologi perkara. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan adanya praktik kartel oleh beberapa operator telekomunikasi besar di Indonesia. Para operator tersebut dituduh membuat perjanjian untuk menetapkan harga SMS dalam rentang tertentu, sehingga dianggap melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU melakukan investigasi dan memutuskan bahwa para operator terbukti melanggar aturan tersebut. Sebagai konsekuensinya, KPPU menjatuhkan denda kepada sejumlah operator, termasuk Telkomsel, XL, Bakri Telkom, dan Mobil 8. Namun beberapa operator lainnya, seperti Indosat, nyatakan tidak bersalah. Tidak puas dengan putusan ini, para operator yang dikenal sanksi mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dalam kasus ini, pihak-pihak yang terlibat adalah pemohon kasasi satu yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Yang kedua, termohon kasasi satu Excel Komindo, termohon kasasi 2 PT Telekomunikasi Seluler, termohon kasasi 3 PT Bakri Telkom, termohon kasasi 4 PT Telekomunikasi Indonesia, termohon 5 PT Mobile Telekom, termohon kasasi 6 PT Indosat, dan terakhir termohon kasasi 7 PT Hutchison CP Telekomunikasi, termohon kasasi 8 PT Smart Telekom, termohon 9 PT Natrindo Telepon Seluler. B. Dugaan pasal yang dilanggar. Pembatasan harga oleh operator telekomunikasi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 9 K garing PDT titik sus strip KPPU garing 2016. Operator telekomunikasi diduga melanggar pasal 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal ini melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen di pasar yang sama. Dalam perkara ini terdapat tiga unsur penting yang relevan. Pertama, keberadaan pelaku usaha, yaitu operator telekomunikasi besar seperti Telkomsel XL, Telkom, dan lainnya. Kedua, adanya indikasi perjanjian atau kesepakatan yang bertujuan untuk menunda penurunan tarif SMS antar operator atau off-net. Ketiga, penetapan harga yang diduga dilakukan secara kolektif mengurangi persaingan sehat dan berdampak negatif terhadap konsumen. C. Tata penanganan perkara, yaitu proses penanganan perkara dalam putusan Mahkamah Agung nomor 9 KPDT Sus strip KPPU 2016 mencakup tiga tahapan utama yang menggambarkan perjalanan hukum dari tahap awal hingga keputusan final. Yaitu yang pertama, investigasi oleh KPPU, yang kedua, keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lalu yang ketiga, banding Mahkamah Agung. Yaitu selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Dita Anggraini. Pada Dita dipersilakan.
Analisis putusan. Mahkamah Agung dalam putusan nomor 9 K garing PDT Sus KPPU garing 2016 menguatkan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU terkait praktik kartel yang dilakukan oleh sejumlah operator telekomunikasi. Salah satu poin utama dalam pertimbangan Mahkamah Agung adalah bahwa praktik ini memenuhi unsur pelanggaran pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang melarang pelaku usaha membuat perjanjian untuk menetapkan harga barang atau jasa yang merugikan persaingan pasar. Dalam hal ini, tarif SMS antar operator yang ditetapkan dalam bersama dianggap sebagai hasil perjanjian kartel yang mengurangi persaingan sehat di pasar telekomunikasi. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan dampak negatif dari praktek kartel ini terhadap persaingan usaha dan konsumen. Harga yang disepakati oleh operator yang lebih tinggi dan harga yang seharusnya dalam pasar kompetitif menyebabkan kerugian bagi konsumen yang tidak mendapatkan harga yang lebih rendah yang seharusnya muncul dalam persaingan yang sehat. Dalam hal ini, Mahkamah Agung menilai bahwa kartel tarif SMS merugikan konsumen yang seharusnya mendapatkan tarif yang lebih terjangkau. Terkait dengan kewenangan KPPU, meskipun operator berargumen bahwa pengaturan tarif telekomunikasi adalah kewenangan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI, Mahkamah Agung menegaskan bahwa KPPU tetap memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus anti persaingan. Meskipun tarif telekomunikasi diatur oleh BRTI, Mahkamah Agung juga menilai bahwa proses hukum yang dilakukan oleh KPPU sudah sesuai dengan asas due process of law dan bukti-bukti yang diajukan cukup untuk membuktikan adanya perjanjian kartel terakhir. Mahkamah Agung menguatkan keputusan KPPU yang mengenakan denda terhadap operator yang terbukti terlibat dalam praktik kartel tarif SMS. Denda yang diberikan bervariasi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan terhadap pasar dan konsumen. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya itu analisis kedua yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rizky. Kepada Rizky dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Saya akan melanjutkan membahas mengenai analisis praktik diskriminasi program reseller oleh PT Garuda Indonesia, yaitu studi kasus putusan KPPU nomor 6 garing KPPU L garing 2020. Yang pertama ada uraian kronologis perkara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan penanganan perkara berdasarkan laporan tentang dugaan praktek diskriminasi PT Garuda Indonesia atau Persero terkait pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah ke Madinah. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi, laporan tersebut dinyatakan merupakan kompetensi absolut KPPU yang patut untuk dilakukan penyelidikan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan investigasi dan memutus bahwa PT Garuda Indonesia terbukti melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagai konsekuensinya, KPPU menjatuhkan denda kepada PT Garuda Indonesia, namun PT Garuda merasa bahwa tindakan ini bukan merupakan bentuk praktek diskriminasi, tapi hanya untuk mempertahankan pangsa pasarnya, dengan itu menyatakan diri tidak bersalah dan tidak puas dengan putusan KPPU. Oleh karena itu, PT Garuda Indonesia membantah bahwa tidak melakukan penguasaan terhadap pasar dan penyalahgunaan posisi dominan. Dalam kasus ini, ada pihak yang terlibat adalah pemohon pemohon yaitu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan yang kedua telapor yaitu PT Garuda Indonesia. Ya, yang kedua ada dugaan pasal yang dilanggar. Dalam putusan KPPU nomor 6 garing KPPU L garing 2020, PT Garuda Indonesia diduga melanggar pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Yang ketiga ada tata pengenangan perkara. Yang pertama, Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang persaingan usaha dengan kewenangan yang cukup luas. Dalam menangani atau memutus suatu perkara, KPPU memiliki landasan hukum yang kuat.
KPPU memiliki kewenangan yang mirip dengan lembaga peradilan seperti melakukan penyelidikan, memberikan konsultasi, memeriksa, mengadili, hingga menjatuhkan putusan. Berdasarkan skema penanganan perkara di KPPU, proses pemeriksaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Arya. Oke, saya lanjutkan. Terus yang selanjutnya ada pertimbangan hukum atas pelanggaran. Bahwa terhadap pelanggaran pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi dapat mengenakan tindakan administratif berupa penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, atau merugikan masyarakat berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan diskriminasi dan penggunaan denda paling sedikitnya 1 miliar. Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada terlapor berdasarkan perhitungan keuntungan bersih dan perhitungan total penjualan yang diperoleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang. Terus, ketentuan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa A. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, serta pasal 16. Terus yang selanjutnya, yang D, perintah kepada PT Garuda Indonesia untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25. Selanjutnya, analisis praktik diskriminasi sebagai salah satu tindakan yang dilarang dalam persaingan usaha masih sering terjadi, terutama dilakukan pada pelaku usaha yang memiliki posisi dominan. Salah satu contohnya adalah kasus yang tercantum dalam putusan nomor 6 KPPU 2020, di mana PT Garuda Indonesia dinyatakan melakukan tindakan diskriminatif terhadap 301 penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, PPIU, dan 6 PPIU mitra kerjanya. Masalah utamanya dalam kasus ini adalah PT Garuda Indonesia menutup akses reservasi tiket bagi 301 PPIU, sehingga mereka tidak bisa memesan tiket secara langsung. Selain itu, pemilihan ke-6 PPU sebagai mitra kerja dilakukan tanpa melalui proses pertunjukan yang terbuka dan tanpa pertimbangan yang jelas, sehingga pertunjukan PPU sebagai mitra usaha strategis yang tidak dilakukan secara terbuka dan transparan. Terdapat bentuk perlakuan diskriminatif lainnya terkait nominal pembayaran deposit yang berbeda-beda di antara mitra. Dalam hal ini, PT Garuda Indonesia sebelumnya telah mensosialisasikan bahwa nilai deposit yang harus dibayarkan oleh agen adalah sebesar 500 miliar rupiah. Namun pelaksanaan syarat ini ternyata tidak konsisten, dan perlakuan terhadap masing-masing mitra berbeda menunjukkan adanya praktik diskriminasi tambahan. Dalam perkara ini, tim ya selanjutnya next. Ya, Setelah mungkin itu mempertimbangkan saja berbagai ya. aspek, termasuk dampak. Lanjut, boleh dilanjut, maaf. Ya, sekian. Selain itu, majelis komisi juga memperhitungkan faktor yang meringankan dan memberatkan terlapor, serta melakukan analisis terhadap besaran denda yang akan dijatuhkan berdasarkan hasil tersebut. Majelis komisi meyakinkan bahwa PT Garuda Indonesia secara sah terbukti melanggar hukum dan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 miliar rupiah. Sekian. Oke, saya lanjut ke rekan saya berikutnya. Baik, sekian dari pemasaran hasil analisa yang disampaikan oleh kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.